Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, sehat semuanya ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pertemuan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk di kelas ini, ketua kelasnya siapa? Saya, Ibu. Putri ya? Ya. Oke, Putri silahkan bisa membantu Ibu untuk memimpin doa. Baik, Ibu, terima kasih. Izin memimpin teman-teman untuk berdoa. Untuk teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih untuk ketua kelas. Sekarang coba perhatikan kanan dan kiri kalian. Apakah ada bangku yang kosong? Atau ada teman kalian sebangku yang tidak hadir pada hari ini? Kelihatannya hadir semuanya ya. Maka dari itu Ibu akan melakukan absensi terlebih dahulu. Ini kelas 10 OTKP 1 ya anak-anak, betul? Ya, Ibu. Oke, yang pertama Muhammad Gofiri. Izin, Bu. Kemana anaknya? Mau, Bu. Ada surat izinnya enggak? Gak ada, cuma cat. Oh ya udah. Sita Anggraini Putri Buldani, Vivi Naila Rahma, Nora Alivia Nurhaura, Putri Amelia, Wanda Ayudara Pertiwi, Diva Aura Mustika, Fitratun Zakiyah, Siti Hoiri Ilmi, Febilia Imelda. Febi, ada keterangan sakit atau memang nggak ada keterangan? Oh ya udah. Maya Nur Anggraini, dan yang terakhir ada Emma Putri Sindiana. Oke anak-anak, berarti pada pertemuan hari ini yang nggak hadir ada Muhammad Gofiri dan Febilia Imelda saja ya. Oke. Sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu ingin tanya terlebih dahulu. Masih ingat gak di pertemuan kemarin kita membahas soal apa? Kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Pertemuan sebelumnya kita belajar tentang konsep K3 tempat kerja. Oke, betul sekali Nora. Pada pertemuan kemarin kita belajar tentang konsep K3 di tempat kerja. Pembelajaran yang kita bahas kemarin itu ada berhubungan dengan pembelajaran yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Nah sekarang Ibu mau tanya lagi, ada nggak mungkin di antara kalian yang punya cita-cita ingin kerja di kantor? Atau mungkin ada yang pengen jadi guru? Atau gini deh, ada yang mungkin pengen punya bisnis sendiri? Coba Ibu ingin tahu alasannya dari kelas ini, ada yang bisa bantu jawab? Oke, Wanda, silahkan. Kalau saya sendiri itu mau jadi guru. Oke, alasannya apa? Karena pada dunia pendidikan, saya memiliki kecintaan pada bidang tersebut. Ya. Untuk menyalurkan ilmu dan pengalaman saya kepada generasi muda nantinya, dan juga karena merasa panggilan jiwa untuk berkontribusi dalam pencerdasan anak bangsa. Oke, mungkin ada yang ingin berpendapat lain? Yaitu, Oke, Vivi. saya ingin kerja di kantor. Mm-mm. Karena peluang kerja di kantor itu punya lingkungan kerja yang lebih formal dan profesional, dan bekerja di kantor itu juga mungkin bisa mendapatkan pengalaman dan pengetahuan langsung dari rekan kerja serta menciptakan suasana kerja yang lebih dinamis dan produktif. Oke, wah keren-keren banget, beri aplaus buat teman-temannya. Tapi satu hal yang harus kalian tahu, apapun pekerjaan kalian nanti, semuanya itu membutuhkan prinsip kerja yang baik. Supaya apa? Supaya kita bisa lebih nyaman, terus lingkungan kerja kita juga lebih produktif. Nah, salah satu prinsip kerja yang bisa kita terapkan adalah prinsip 5R. Apa saja sih prinsip 5R itu? Mungkin dari kelas ini ada yang bisa bantu jawab?
Mungkin masih pada bingung ya, Ibu jelaskan sedikit. Prinsip 5R itu ada ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin ya, benar sekali. Kita perlu tempat kerja itu kan kita harus perlu rapi, terus bersih dan teratur. Nah, makanya hari ini kita belajar mengenai konsep K3LH. Materi ini sangat penting, terutama saat kalian nanti sudah memasuki dunia kerja. Makanya anak-anak pada pertemuan hari ini tolong materi yang Ibu sampaikan dicatat dan disimak baik-baik ya. Oke, baik anak-anak, mungkin kita langsung bahas konsep 5R di tempat kerja. Sebelum itu anak-anak, Ibu mau tanya nih, kalian semalam sudah belajar konsep 5R belum? Sudah, tapi masih sedikit, Bu. Masih sedikit, yang lainnya? Belum. Oke, belum ya, rata-rata pada belum nih. Oke, baiklah, Ibu akan menjelaskan sedikit Oke. Sedikit pembelajaran hari ini yaitu konsep 5R. Nah, konsep 5R di tempat kerja. Jadi konsep 5R ini adalah konsep manajemen ya kerja yang di dunia kerja yang berasal dari Jepang. Nah, konsep ini nih efektif, sudah terbukti kalau bisa meningkatkan agar kita itu menjadi lebih profesional tentunya ya di dunia kerja, dan sangat efektif sekali pokoknya di dunia kerja ini. Nah, konsep 5R ini ada 5 ya. Kalau dalam bahasa Indonesia tuh konsep 5R ada 5R itu kan. Tapi kalau dari bahasa Jepang itu 5S ya. Yang pertama itu ada ringkas, yang bahasa Jepangnya itu seiri. Nah, kalau yang kedua ada habis ringkas rapi kan ya. Itu bahasa Jepangnya seiton. Yang ketiga ada sebentar. Nah, ini ya. Yang ketiga ada seiso ini. Terus yang keempat ada rawat yang berarti seiketsu. Yang kelima ada rajin shitsuke. Nah, baik. Kita akan bahas satu persatu ya. Oke. Yang pertama ada ringkas. Maksud dari ringkas ini anak-anak jadi mengeliminasi barang-barang yang diperlukan dan tidak diperlukan. Caranya bagaimana sih Bu? Barang yang tidak diperlukan itu. Nah, caranya agar kita mengeliminasi barang-barang diperlukan ya. Setelah kita mengeliminasi itu barang-barang yang diperlukan itu apa saja dan barang-barang yang tidak diperlukan. Nah, barang-barang yang tidak diperlukan itu dengan cara mendaur ulang atau membuangnya atau bisa disumbangkan juga ya. Lalu tujuan dari ringkas ini tuh untuk mengurangi kekacauan. Nah, kekacauan ini maksudnya agar kita itu tidak kesulitan untuk mencari alat atau dokumen yang diperlukan. Biasanya kan numpuk banyak barang-barang itu ya. Nah, barang-barang yang masih diperlukan dan tidak diperlukan dicampur rata. Jadi susah kan nyarinya kan. Nah, itu. Nah, caranya tuh bisa dengan melakukan prinsip ringkas ini ya. Lalu yang kedua ada rapi atau bahasa Jepangnya Oke, bukan syaiton nirojim, bukan ya. Nah, rapi ini adalah untuk menata atau mengorganisir barang-barang yang diperlukan dengan cara yang teratur, yaitu bagaimana Bu gitu kan. Nah, setelah barang-barang yang tidak
diperlukan tadi kan sudah didaur ulang ya, sudah dibuang istilahnya. Nah, barang-barang yang masih diperlukan itu disimpan dengan baik ya, disimpan dengan baik. Disimpan dengan baiknya itu diletakkan di rak atau bisa diberi dengan kode warna seperti itu, atau bisa digunakan label. Nah ya, nah dengan penataan seperti ini tuh akan menciptakan suasana yang rapi, nyaman tentunya kan, jadi lebih semangat kan tentunya kerjanya, kayak wah kayak aku hari ini mau kerja gitu kan, terus pas mejanya rapi, masya Allah kan langsung semangat gitu kan. Tapi kalau kita pas datang-datang, waduh mejanya kotor banget, itu kan jadi males kerja kan. Nah itu pentingnya kita menggunakan prinsip rapi ini. Oke, setelah itu yang ketiga ada resi atau say so. Resi itu bahasa Jawa ya? Kalau bahasa Indonesia berarti apa? Bersih, benar sekali. Jadi ya yang dimaksud resi itu adalah menjaga kebersihan tempat kerja. Semua anggota kerja, karyawan itu kebersihan itu menjadi tanggung jawab bersama. Mentang-mentang ada cleaning service, kalian buang sampah sembarangan, habis makan udahlah nanti aja gitu, udahlah dibuang aja sembarangan gitu, ada cleaning service aja, nggak gitu ya. Itu bentuk tanggung jawab kita semua ya, bukan hanya cleaning service aja. Itu dilakukan secara rutin untuk menjaga lingkungan kerja tetap bersih dan nyaman. Tentunya resi ini anak-anak tujuannya itu juga untuk mengurangi resiko kecelakaan. Kecelakaan itu bukan hanya di jalan saja ya anak-anak, bisa saja di tempat kerja ya, seperti itu. Jadi contohnya itu seperti ketika kita minum air, udah semangat minum air nih ya, gluk, terus tumpah nih. Udahlah nanti aja deh, nanti ada cleaning service itu tadi kan, nanti aja deh. Habis itu teman kalian jalan nih, kepleset, jatuh deh. Nah itu kan jadinya apa? Kecelakaan. Nah itu tadi, makanya tentunya resi ini menjadi tanggung jawab bersama. Sampai sini sudah paham anak-anak? Sudah. Oke, kita lanjut saja ya. Oke. Yang keempat itu ada rawat atau seiketsu. Rawat ini dari kita melakukan 3 prinsip tadi. Yang pertama tadi apa? Yang pertama ringkas, yang kedua rapi, yang ketiga bersih. Oke. Setelah kita menerapkan 3 prinsip itu, sekarang kita menerapkan rawat atau seiketsu ini adalah menjaga standar kebersihan dan keteraturan yang telah ditetapkan. Setelah melakukan langkah-langkah sebelumnya, itu penting menjaga agar kondisi tetap seperti itu, yaitu dengan membuat jadwal. Seperti kalian biasanya ada jadwal piket kan? Ayo, siapa yang di sini yang tidak pernah piket kelas? Oh, rajin semua ya, rajin semua. Nah, itu tadi kalian sudah melakukan konsep 5R, yaitu dengan merawat. Oke. Nah, yang terakhir nih, ada rajin atau shitsuke. Nah, ini adalah membangun disiplin dari dalam diri kita untuk menerapkan prinsip 5R. Nah, dalam menerapkan ini yaitu mendorong setiap individu untuk bertanggung jawab atas kebersihan dan keteraturan tempat kerjanya. Jadi nggak harus disuruh-suruh dulu baru dilakuin ya. Biasanya siapa Nora ini harus disuruh dulu? Oh enggak ya. Oke, itu bisa dengan melatih karyawan untuk mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dan menanamkan budaya kerja yang baik. Seperti itu ya. Oke, dari sini sudah paham apa belum nih? Atau ada yang bingung? Sudah paham? Baik, mungkin kita lanjut biar tidak lama-lama. Oke, ini sekarang ada manfaat konsep 5R. Tentunya konsep 5R ini kan
emang penting sekali di tempat kerja, itu pasti ada manfaatnya karena sudah terbukti di Jepang. Di Jepang selalu menggunakan konsep ini, ya. Manfaatnya itu adalah meningkatkan efisiensi, yaitu tadi dengan prinsip ringkas dan rapi, sehingga tujuannya itu untuk mengurangi kekacauan tadi kan, karyawan dapat bekerja lebih cepat dan lebih fokus, ya seperti itu. Lalu yang kedua, meningkatkan kualitas kerja, yaitu dengan lingkungan yang bersih dan teratur dapat meningkatkan kualitas produk atau layanan yang dihasilkan. Lalu yang ketiga ada meningkatkan moral karyawan. Nah itu tadi ya, resi tadi ya. Jadi tempat kerja yang bersih dan rapi dapat menciptakan suasana positif bagi karyawan. Lalu yang terakhir, mengurangi risiko kecelakaan. Itu tadi ya. Itu termasuk apa tadi? Mengurangi risiko kecelakaan? Oh, baik, betul. Nora, bagus sekali ya, sangat memperhatikan. Yang lainnya ayo, sangat aktif dong, oke? Oke, sudah paham ya, sudah dicatat? Sudah. Baik, karena ini tadi tuh aku lihatnya, ibu lihatnya tuh Nora aja nih yang semangat. Yang lainnya nih sepertinya nih tidak semangat. Ini kenapa? Belum makan? Iya, belum sarapan. Tadi dibekalin sama mama nggak? Enggak. Oh ya udah. Oke, biar kita otaknya lebih fresh ya. Tadi udah mendengarkan, aduh Bu, bingung, pusing, belum kerja jadi nggak paham nih konsep 5R ini gimana gitu. Nah, Ibu mau mengajak kalian untuk ice breaking. Ya, ice breaking ini sangat mudah kok. Jadi ice breakingnya adalah ayam dan bebek. Sekali lagi, ayam dan bebek. Oke. Cluenya adalah ketika ibu bilang kalian tirukan. Oke. Dengar ya. Ketika ibu bilang kalian tirukan. Contoh, ibu bilang ayam ayam bebek bebek. Jadi kalian tiru ayam ayam bebek. Oke. Udah mulai semangat dari berapa tadi? 20% jadi 30% lah ya. Oke, lagi. Ibu bilang ayam bebek ayam. Ayam bebek ayam. Oke, ini masih latihan ya. Sekarang kita coba ya. Itu masih level bawah. Kita ke level tengah. Ayam ayam bebek ayam bebek. Ayam ayam bebek ayam bebek. Oke, konsentrasinya ini meningkat menjadi 40% lah. Oke, lagi. Bebek 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 ayam. Oke, itu sudah kelas menengah hampir tinggi nih Bu. Aduh gitu ya, udah deg-degan gitu kan. Oke, ini nih lagi ya. Ayam 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 bebek ayam. Berapa jumlah ayam tersebut? 4. Ayo, tadi kan cluenya ibu bilang apa? Ketika ibu bilang kalian tirukan. Ayo sekali lagi. Ayam ayam bebek ayam bebek bebek. Berapa jumlah bebek tersebut? 5. Ini tadi udah mau, wah ini 70%, ini pasti semangat langsung lanjut gitu kan. Lanjut ke sesi selanjutnya. Lah kok malah jadi minus 0%, ini gimana ini maksudnya ya? Oke, jadi gini anak-anak, permainannya tuh kan ketika ibu bilang kalian tirukan. Jadi pas ibu bilang bebek 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 ayam bebek, berapa jumlah bebek tersebut? Kalian juga bilang bebek bebek ayam bebek, berapa jumlah bebek tersebut? Seperti itu. Gimana? Sudah mulai fresh otaknya? Oke. Meningkat ya. Gak usah sarapan berarti ya? Gak usah sarapan, itu sarapan bebek ayam aja udah ya. Oke, karena kalian sudah semangat nih ya,
Mungkin kita langsung lanjut ke sesi tanya jawab ya. Sesi tanya jawab ini ketika kalian masih bingung dalam konsep 5R ini, kalian bisa tanyakan dengan mengacungkan dengan sebutkan nama juga ya, biar ibu catat nanti dapat poin yang bisa menjawab. Oke? Baik, silakan. Baik anak-anak, wah tadi sangat seru sekali ya speakingnya. Sudah semangat ya semuanya? Sudah. Baik, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Iya, silakan. Tadi kan sama Ibu benar-benar sudah dijelaskan kalau konsep 5R tadi kan dari Jepang. Kenapa kok bisa diterapkan di Indonesia itu bagaimana ya? Oke, ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi konsep 5R itu memang asalnya dari Jepang, tapi bisa cocok diterapkan di Indonesia karena nilai-nilai dalam prinsip 5R itu bersifat universal, sehingga bisa cocok diterapkan di mana saja termasuk di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri kan juga penting untuk menjaga kebersihan, kerapian, disiplin, sehingga meskipun asalnya dari Jepang, tetap relevan dengan budaya kerja kita. Begitu ya, Nora? Ya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya Ibu. Ya, silakan. Kan di tempat kerja itu sudah ada petugas kebersihannya sendiri ya. Nah itu kita apa masih perlu ikut-ikutan buat jaga kebersihannya? Kan udah ada tugasnya sendiri yang udah melayani. Ya, oke, ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi meskipun sudah ada petugas kebersihan, kita tetap perlu menerapkan prinsip 5R. Kenapa? Karena kebersihan itu tanggung jawab bersama. Jadi jangan nunggu dibersihkan orang lain dulu biar bersih, tapi mulai dari diri sendiri. Misalnya nih ya, kalian habis makan, masa ya nunggu petugas kebersihan yang buangin bungkusnya, kan nggak etis ya? Begitu ya Vivi ya? Oke, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Sudah paham semuanya ya? Baik, kalau begitu karena kalian sudah paham, kita akan masuk ke sesi yang paling kalian tunggu-tunggu pastinya. Oke, karena kalian udah paham, jadi Ibu ada beberapa pertanyaan. Nanti yang bisa menjawab silahkan mengangkat tangan dan sebutkan namanya juga ya, karena akan Ibu beri poin bagi yang bisa menjawab. Siap-siap ya semuanya? Sudah siap ya? Sudah. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, menurut kalian nih, bagaimana cara menerapkan prinsip rapi di meja belajar kalian? Ada yang bisa menjawab? Saya Bu. Ya, silakan. Untuk menerapkan prinsip rapi ya, sudah dijelaskan ya. Untuk saya sendiri ya, seperti memikirkan barang-barang yang tidak digunakan selama belajar dalam tadi selama saya belajar, kemudian kita kembali kategorikan sama simpan barang-barang itu sesuai dengan jenisnya, lalu diprioritaskan juga kemana barang yang mesti digunakan di area yang sudah saya jangkau, dan gak lupa juga untuk selalu mengembalikan barang tempatnya setelah selesai digunakan. Oke, Nora ya? Ya Bu. Oke, 100 nih buat Nora. Jadi kalian itu bisa menerapkan prinsip rapi di meja belajar kalian dengan cara yang sudah dijawab dengan Nora tadi. Beri aplaus untuk Nora, sangat tepat nih jawabannya. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir nih, ayo siapa cepat dia dapat. Siap-siap ya semuanya. Untuk pertanyaan yang kedua, bayangkan jika kalian itu sedang magang di sebuah kantor. Nah, meja kerja kalian itu penuh dengan dokumen-dokumen lama. Apa yang akan kalian lakukan sesuai dengan konsep 5R? Ya, silahkan. Jadi mungkin saya sedang magang, lalu meja yang saya gunakan itu penuh dengan dokumen-dokumen lama yang berantakan, itu mungkin saya akan memilah mana dokumen yang sekiranya masih saya butuhkan dan yang sudah tidak diperlukan. Lalu yang tidak diperlukan itu saya pindah ke tempat yang sekiranya tidak mengganggu saya bekerja. Ya, namanya siapa? Saya sudah. Oke, Sita ya. Oke, jawaban teman kalian tadi sudah sangat tepat. Beri aplaus. Itu artinya Sita sudah menerapkan prinsip ringkas. Dengan begitu, kerjanya bisa lebih efisien. Oke,
Menurut Ibu untuk sesi tanya jawab hari ini sudah cukup ya. Untuk yang belum mendapatkan nilai jangan berkecil hati, karena untuk materi selanjutnya akan Ibu adakan sesi tanya jawab lagi dan kuis seperti ini agar kalian tetap semangat mencari poin plus ya anak-anak. Baik anak-anak, gimana, sudah paham bukan tadi materinya bagaimana terkait 5R? Nah, sekarang Ibu punya studi kasus. Nah, nanti kalian mengerjakan ya. Nanti Ibu tunjuk 2 anak untuk mempresentasikan hasilnya. Waktu pengerjaannya 20 menit cukup ya? Atau terlalu lama? Cukup ya? Oke. Sekarang Ibu bagikan ya. Ya, ke belakang ya. Sudah. Oke. Siap. Oke, sudah 20 menit. Sekarang Ibu tunjuk ya, siapa yang bakal mempresentasikan hasilnya. Wah, ini pagi-pagi masih lemes-lemes ya. Ibu, oh belum sarapan ya Nora. Oh telat apa? Oh enggak. Oke, sekarang kita cari yang vibes-nya ceria biar membawa suasana jadi lebih ceria. Terus siapa ya pilih? Nora. Aduh. Nih. Iya. Tentang studi kasusnya masih dibandingkan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi sama divisi produksi BPT Indonesia Klinika ini dalam mewujudkan lingkungan kerja yang lebih efisien, produktif, aman, serta menerapkan program ini secara menyeluruh untuk menjadi langkah yang strategis yang sangat tepat seperti tadi yang sudah diberikan sertifikasinya saat ini ya. Dan caranya dengan menjadi komitmen manajemen yang sangat kuat di perusahaan, industri menyeluruh kepada seluruh tim dan juga karyawan sama melaksanakan 5 tahapan ini secara konsisten mulai dari pemilihan barang, penataan area kerja, pembersihan yang berkala atau terjadwal, standarisasi prosedur sampai dengan pembentukan budaya kerja yang terdiri dan juga disiplin. Itu juga bisa membuat perusahaan mengurangi waktu pencarian alat jadi kan bisa menghemat waktu ya selama pencatatan area kerja yang rapi serta menekankan koneksi cara kerja yang signifikan seperti prinsip yang tadi yang rawat seperti yang sudah dijelaskan sama Ibu benar-benar tadi. Selain itu berdasarkan program 5R juga harus didukung oleh sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan dari perusahaan, termasuk dengan penilaian berkala, keterlibatan aktif karyawan melalui forum saran atau diskusi perusahaan, juga penyelarasan dengan KPI perusahaan. Seperti itu. Wah, bagus sekali jawabannya. Beri aplaus dulu. Wah. Sekarang kita cari yang vibes-nya kalem ini. Siapa ini sekarang?
Siapa ya? Vivi? Izin menjawab Ibu. Untuk mengatasi permasalahan pada indeks kriminal abadi dengan penerapan program 5R untuk seluruh tim agar bergerak dengan semangat dan mencapai tujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih, rapi, dan aman, juga bisa mendukung tercapainya visi dan misi perusahaan. Nah, itu bisa dilakukan dengan melibatkan aktif seluruh karyawan perusahaan atau karyawan harus rajin dalam menjaga keteraturan, kebersihan, serta dalam memberikan ide dan masukan produktif menjadi kunci utama terciptanya lingkungan kerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing tinggi. Nah, sehingga bisa tumbuh rasa memiliki tanggung jawab bersama terhadap tempat kerja yang pada gilirannya bisa memperkuat semangat kerja tim, meningkatkan motivasi individu, serta membentuk perilaku disiplin sebagai bagian dari identitas perusahaan. Budaya tersebut akan menjadi fondasi pokok dalam mewujudkan visi dan misi perusahaan secara berkelanjutan, serta mampu menjawab tantangan industri yang terus berkembang dengan cara yang adaptif dan inovatif. Seperti itu. Baik, terima kasih Vivi. Jawabannya bagus sekali. Beri aplaus. Oke, terima kasih buat Nora sama Vivi tadi, jawabannya bagus sekali ya. Mungkin di sini Ibu akan menambahkan sedikit tambahan ya, yang mungkin untuk melengkapi jawabannya. Sebelum itu tadi kan sudah dijelaskan tentang apa itu 5R, itu rapi, ringkas, resik, rawat, rajin ya kan. Nah, kalian sudah paham benar-benar apa belum? Apa masih ragu-ragu nih Bu? Saya pahamnya 5L Bu, 5 hati lesu saya Bu. Oh beda ya? Beda ya? Nah tadi itu kan sudah dijelaskan sama Nora. Bu, tadi itu ada pembersihan secara berkala dan audit Bu. Itu tujuannya untuk apa ya Bu? Nah jadi itu untuk pembersihan berkala dan audit itu masuknya pada rawat dan resik. Untuk rawat itu kalian tahu juga kan, rawat berarti artinya perawat. Nah, jadi untuk pembersihan berkala itu bisa untuk memberikan tempat-tempat khusus terhadap benda-benda agar meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja itu. Untuk audit sendiri itu ada beberapa tahap. Ada tahap evaluasi, setelah itu ada tahap improvisasi, setelah itu ada penyegaran. Nah, tadi itu juga dijelaskan sama Vivi. Bu, di sini tuh juga ada budaya kolaborasi. Budaya kolaborasi ini masuk dalam rajin. Nah, rajin itu di mana mereka bisa bertanggung jawab atas semua standar-standar yang ada, peraturan yang ada di dalam penerapan 5R. Setelah itu tadi Nora juga bilang kalau ada penempatan barang ya, penempatan barang pada tempatnya. Nah, itu juga masuk di rapi dan ringkas. Di mana penempatan barangnya itu sesuai dengan kriteria. Jadi bisa mempercepat waktu untuk mencari barang-barang dan menghindari kecelakaan kerja seperti tersandung atau terpeleset. Mungkin kayak barang kecil tapi bisa punya resiko yang lebih besar. Tuh. Ibu mungkin menambahkan ya beberapa, pastinya ada suatu strategi ya di dalam PT Indotech Trimitra Abadi. Di sini ada beberapa, mungkin Ibu sebutkan beberapa ya. Yang pertama itu di PT tersebut itu ada dibentuk tim khusus untuk 5R. Nah, tim khusus ini kenapa sih Bu? Kok kan bisa toh Bu? Karyawan semuanya itu mengurus 5R. Kenapa kok harus tim khusus Bu? Nah, di sini itu supaya bisa lebih terfokuskan dan lebih terstruktur dalam menerapkan 5R. Standar-standar apa saja yang akan diberikan. Seperti itu. Setelah itu juga ada audit mingguan per divisi. Itu tadi yang Ibu sebutkan ya, ada evaluasi. Evaluasi itu apa Bu? Evaluasi itu mereka tuh melihat apa saja kekurangannya yang dari penerapan 5R sebelumnya. Setelah itu ada improvisasi. Improvisasi itu kenapa Bu? Jadi setelah
dari evaluasi itu akan dicarikan solusi. Solusi itu apa saja ya yang bisa diperbaiki dari 5R sebelumnya. Setelah itu ada penyegaran. Penyegaran itu adalah bentuk nyatanya dari solusi, seperti itu. Setelah itu juga ada banner yang dipasang di ruang-ruang terbuka, tidak hanya di ruang divisi saja, tapi juga di ruang-ruang seperti toilet, pantry. Loh Bu, kenapa kok sampai toilet sampai pantry itu? Supaya bisa mengingatkan bahwa penerapan 5R itu wajib ya. Itu sudah menjadi tanggung jawab. Seperti itu. Dan yang terakhir itu ada jadwal piket. Nah, jadwal piket ini masuk ke rajin itu tadi ya. Dimana setiap karyawan itu harus bertanggung jawab atas standar-standar yang telah ditetapkan di PT Idotek. Seperti itu. Jadi Ibu rasa tadi jawabannya sudah sangat bagus. Itu mungkin yang Ibu bisa tambahkan ya. Terima kasih untuk Nora dan Vivi tadi yang sudah menjawab. Semangat sekali. Oke, baik anak-anak, pembelajaran pada pertemuan hari ini sudah berakhir ya. Tapi sebelum Ibu akhiri, Ibu ingin tahu terlebih dahulu, apakah pembelajaran kalian menurut hari ini cukup menarik? Atau menurut kalian bagaimana pembelajaran pada hari ini? Ada yang mau memberi tanggapan mungkin dari kelas ini? Saya Ibu. Ya, Putri, silakan Putri. Menurut saya Bu, belajar tentang